Benar ya, benar Media Connect. Media Connect apa? Paskanya ya gitu ya, lagi nunggu teman-teman pada datang anjay. Gue di sini sendiri ya anjir, datang jauh ya lama Allah. Ada pijat mau banget kan sih. Setelah dari sini kayaknya langsung ke kampus. Kayaknya acara udah selesai. Iya, kayaknya acara jam 11 malam kalau nggak salah. Auditorium guys. Itu guys, hujan banget. Yo, why? Nah, ngisi dulu guys. Dan tentunya rekan-rekan media lokal yang sudah hadir hari ini dan juga teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung dan juga dari Lembaga IKA dan beberapa komunitas lainnya. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya di siang hari ini yang sedikit mendung tadi kebetulan Ibu, dan tentunya rekan-rekan media lokal yang sudah hadir hari ini dan juga teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung dan juga dari Lembaga IKA dan beberapa komunitas lainnya. Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya di siang hari ini yang sedikit mendung tadi kebetulan di sini masih diberi kecerahan sehingga kita masih bisa berkumpul untuk akan tidak menjadi harga mutlak, tapi perlu diimbangi dengan akurasi, kecermatan, integritas dan kepercayaan publik terhadap produk jurnalistik, menjadikan media yang kredibel bagi media. Harap nanti Pak Wamen akan segera join dengan kita. Dan akhir kata saya ingin menyampaikan, mari kita Ya, baik. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Farida terkait dengan apa dan bagaimana AI memang sudah memenuhi lini kehidupan kita. Sekarang teman-teman media dan juga teman-teman mahasiswa kita akan langsung masuk ke sesi diskusi bersama dengan 3 narasumber kita. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan paling tidak ada 3 hal. Kalau kita bicara soal AI, ada 3 hal, yaitu terkait dengan kecepatan, efisiensi, dan kreativitas. Tapi tantangannya juga ada 3 paling tidak. Yang pertama terkait dengan regulasi, kredibilitas, dan juga etika. Nah, akan kita bahas bersama dengan narasumber dan nanti akan dibuka juga sesi tanya jawab ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung angkat tangan saja pada sesi Q&A dibuka. Dan nanti akan kita buka setidaknya 3 penanya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan cukup mewakili. Langsung saja kalau begitu saya akan panggilkan narasumber saya yang pertama adalah Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Bapak Edwin Hidayat Abdullah. Mardono.
Baik, sambil saya menantikan mic untuk masing-masing narasumber. Oh baik, sudah ada. Sudah ada di meja dan juga sofa yang masing-masing. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk seluruh narasumber sudah menyempatkan hadir kesempatan kali ini. Rekan-rekan mahasiswa dan juga teman-teman media ingin tahu lebih dalam seperti apa sih penggunaan AI. Kita tahu tantangannya juga ada, dan tadi waktu di awal itu sudah tahu ya siapa dia ini, termasuk pun Indonesia. Saya mau ke Pak Dirjen terlebih dahulu, Pak. Mau tanya dulu, dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital sejauh ini memetakannya seperti apa sih kalau untuk ekosistem digital yang ada di Indonesia saat ini? Apalagi dengan penggunaan yang cukup masif. Kesempatan juga kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak. Kesempatan juga nanti untuk teman-teman yang lainnya untuk bisa bertanya. Totalnya 60 menit Pak. Lumayan ya Pak ya. Nah ini kalau saya lihat tadi saya nanya rata-rata mahasiswa ya. Sebelum ini rata-rata dari fakultas apa ya? Ilmu komunikasi angkat tangan. Ada juga. Campur ya. Campur Intinya ya. Tapi rata-rata sebagian besar telekomunikasi ya. Ada yang dari ilmu ekonomi nggak? Nggak ada fakultas ekonomi ya? Oh ada satu. Oke. Karena ini mahasiswa ya, saya ubah ininya. Apa namanya? Bukan bahan yang saya siapkan biasanya bicara ribet karena saya biasa bicara di forum praktisi dan regulator. Karena mahasiswa saya harus kasih fondasi pola berpikir melihat AI itu seperti apa. Boleh bunuh diri nggak? Boleh Pak, silakan Pak. Duduk jadi adik sekalian ya. Jadi kalau 10 tahun yang lalu saya pernah menjabat di korporasi. Saya juga waktu itu menjadi deputi menteri BUMN. Waktu itu ada 4 teknologi baru yang mengubah cara kita berproses, cara kita melihat kehidupan itu berubah sama sekali. Yang pertama itu yang sebutnya adalah cloud. Yang kedua big data. Ketiga IoT. Ada yang namanya Internet of Things. Dan keempat terakhir adalah namanya Artificial Intelligence. Jadi AI ini bukan barang ChatGPT. ChatGPT itu baru 21 November tahun 2021. OpenAI itu baru keluarnya tahun segitu. AI itu sudah agak lama dan sudah mulai rame dari belasan tahun yang lalu. Nah, apa yang membuat ini berubah? Sejak adanya smartphone 2005, ya, ditambah dengan 4 teknologi untuk nipu orang. Ini kan bukan hanya optimizing ekonomi, tanpa memikirkan employment, dilepas aja AI. Nah ini kan apa? Ini bukan masalah teknologi, tapi ini masalah sosial, masalah kehidupan kita dalam berbangsa. Jadi stop bilang bahwa AI ini masalah teknologi, enggak. AI ini masalah sosial yang di-trigger dari akses terhadap yang dimulai dari kemampuan teknologi manusia. Nah ini yang penting. Nah kaitannya dengan media. Kalau tidak punya dua hal ini, tidak belajar ilmu yang benar dan tidak dilatih dengan akhlak yang baik, ya, maka kan bias, lebih percaya hoax ketimbang kebenaran, membuat berita apa yang dia suka. Kayak hari ini saya lihat berita totally hoax, tapi kan kalau kita mau percaya, kita percaya. Tapi untuk apa itu? Unethical kan? Apa namanya, 12 November kemarin tiba-tiba saya dapat WA dari putri saya tuh 1 SMP, masih kelas 1 SMP, cuma satu nih ininya pesannya ya, Happy Father's Day, thank for all being there. Jadi ini apa namanya, WA
WA dari putri saya karena mengerjakan PR pakai AI. Dan saya pura-pura nggak dengar kan, karena kan di rumah harus ada yang jadi good cop, bad cop ya. Jadi biar istri saya jadi bad aja, saya yang jadi good aja. Jadi ya itulah karena anak zaman sekarang gitu ya. Kalau kita nggak awasin, ya ini kita bukannya anti AI ya, cuman ya, bagaimana pola pikirnya bisa berkembang, bagaimana dia bisa belajar. Kalau apa-apa dikerjakan pakai AI. Saya ada suatu hari saya ke apa namanya ada seminar semacam ini di Canisius itu di Jakarta. SMP SMA 80% siswa menjawab pakai AI. Yang lebih gila 20% guru membuat soal pakai AI. Jadi jangan-jangan AI dijawab dengan AI gitu ya. Tapi itulah fenomena yang terjadi di pendidikan di sekolah-sekolah kota-kota besar gitu ya. Next, ini contoh aja. Saya nggak anti AI gitu ya. Ini contoh bulan lalu saya sama adik saya di Jepang aja ya. Jadi kita ngisi bensin, kita nggak ngerti bahasa Jepang, kita pakai Google Translate bisa ngisi bensin. Jadi AI sebenarnya works juga. Cuman bagaimana kita memakainya dengan benar ya. Kita nggak anti teknologi, tapi itu bukan. Ini kalau terjadi 5 tahun lalu, saya nggak bisa ngisi bensin di Jepang. Cuma karena sekarang ada Google Translate, kita bisa isi bensin. Jadi teknologi itu sangat membantu. Next. Nah ini Kompas hadapi disrupsi, 60 tahun kita menghadapi disrupsi. Koran Kompas sekarang udah ada kompas.id, jadi kita menggunakan teknologi juga dalam karya-karya kita. Next ya. Ini dulu redaksi itu seperti ini, mesin tik aja. Ini kantor kita, kantor lama kita. Mesin tik, next lagi. Kita pakai komputer segede gini, next lagi. Pakai kamera segede gini, next lagi. Ya Pak Yakob dari 20 tahun lalu udah bilang seperti gini, multimedia, next aja. Nah ini kita mencoba di 2023 apa namanya kita mulai aware sama AI ya. Jadi kita berpikir bahwa AI itu bisa bermata dua foto ini di Kompas ini itu produk AI itu kita coba ya. Dulu mungkin Mas Moto masih ingat ya, kalau AI itu jarinya itu masih jelek ya, lihat tuh jarinya kan masih jelek tuh atas tuh, lama-lama makin sempurna ya. Ini 2023 nih, Maret 2023 nggak nyampe cuma 2 tahun lah jadi begitu sempurna. Next lagi. Nah ini waktu itu kita bikin showcase di Kompas, ini di koran nih, di koran visual orang Papua ya, ada promnya tuh, portraits Papua tribes, natural lighting, sharp, 35 mm lines, facing forward, jadi. Yang sebelah kanan tuh sate kambing. Jadi waktu itu kita coba. Next. Nah ini juga, kalau wartawan Kompas, fotografer Kompas yang tugas di Jogja kan, yang paling seneng tuh moto Merapi ya, karena Merapi kan tiap 2 tahun berapa kali meletus ya, bisa juga dibikin pakai AI. Jadi sebenarnya gampang. Jakarta macet di sebelah kanan bawah pakai AI juga. Kita nunjukin bahwa kita pakai AI, nunjukin aja, cuman pada kenyataannya kita tidak menggunakan AI. Next. Ini ya grafis ya. Jadi teman-teman di sini yang apa namanya suka grafis, suka apa, dalam waktu berapa detik ilustrasi jadi. Mas Motu lah nanti ahlinya. Next. Nah ini sempurna. Apa saja sih industri yang terpapar? Ya sadly ya, sedihnya ya paling terpapar itu industri dan informasi dan komunikasi. 58,1% itu terpapar AI. Jadi di sini nanti persoalannya adalah di tenaga kerja ya. Tadi kayak Pak Dirjen bilang, kalau pemerintah tidak aware, tenaga kerja akan dengan mudah terweb update. Yang paling rendah pertanian, putaran sampai kanan. Cuman kita juga nggak tahu seberapa lama ya. Karena saya 2018 itu saya ke India, Microsoft itu udah pakai AI ya, tanah, struktur tanah, kelembapan segala macam. Jadi masih pupuk apa segala macam berdasarkan AI. Jadi nggak ada tuh pupuk yang kelebihan takaran apa pengurangan takaran, karena dia tahu apa strukturnya. Jadi ya itulah. Jadi menurut saya sih pada akhirnya nggak ada sektor yang apa namanya yang imun dari AI ya. Next. Ini tulisan saya tahun ini. Jadi kalau sekarang media atau kita yang bergerak di bidang informasi itu terpapar dengan AI, kalau menurut saya pada saatnya nanti itu yang saya lingkarin warna biru, pada saatnya semua industri akan terpapar gitu ya. Tinggal menunggu giliran. Ya saya mengamini kehadiran AI, cuman nanti bagaimana soal potensi langit kesempatan kerja, kemudian apa namanya
lapangan kerja baru. Nah itu saya tugas Pak Dirjen untuk memikirkan hal seperti itu ya. Kita yang di industri ini ya berusaha sekuat tenaga, tapi kita juga butuh keberpihakan. Langkah itu ya jalan meliput kemana aja, nggak cuma kutip-kutip, kemudian research, nggak cuma menyodorkan tip atau menyodorkan rekaman, harus skeptis, harus punya passion. Next lagi, nah ini yang paling penting juga kata-kata dari Helen Thomas, terutama buat adik-adik yang sekarang kuliah jurnalistik atau kuliah komunikasi. Jadi everyone with cell phone berpikir mereka tuh fotografer, ya kan? Bahkan kita nggak punya kamera aja, pakai handphone aja tuh udah berpikir fotografer. Semua orang yang punya laptop berpikir mereka itu jurnalis. Cuman kalau tanpa training, tanpa standar, dan tidak mempunyai dedikasi pada kebenaran, itu bukan jurnalis. Jadi tadi kalau hanya pakai AI, bikin hoax, bikin apa, kemudian bikin konten tanpa tahu bahwa ini manfaatnya baik atau niatnya baik, menurut kita itu bukan jurnalis. Next, thank you, makasih. Terima kasih. Tinggi untuk melihat bahwa ini benar atau tidak. Nah, bagaimana dengan teman-teman di sini? Karena teman-teman di sinilah, kita semua di sinilah yang bisa membentuk ekosistemnya, Pak. Yang baca, share, dan pilih kita. Yang kemudian akhirnya terbentuk ekosistemnya juga karena kita. Nah, gimana caranya supaya kita itu bisa tahu nih, ini clickbait, ini hoax dari kacamata seorang jurnalis, Pak? Di situ. Tadi saya dikirimin pesan sama putri saya langsung tahu nih. Ini kayak bukan dia gitu. Iya, terlalu romantis, terlalu sweet lah. Ini pasti ini. Cuman bahkan kita kadang-kadang coba tuh di kantor ya, di mesin kita sendiri ya. Jadi kadang-kadang ada teman tuh kirim tulisan tuh, kita cek tuh, wah anak buah lu pakai AI itu. Sementara AI yang kita kenal dengan generatif itu karena sifatnya memang dia generate. Dan namanya generate itu sebetulnya KPI-nya adalah di hasil. Sementara manusia yang mungkin kita tidak sadar KPI-nya ada di proses. Jadi buat teman-teman mahasiswa di sini, ingat-ingat ya, proses itu bisa benar, bisa salah. Dan jangan pernah khawatir kalau kita bikin salah. Menghadiri acara dengan Dewan Pers sama kita yang membicarakan bagaimana kita harus mempergunakan AI ini gitu ya. Namun saya itu belum memastikan atau belum mendapatkan closing statement yang kuat bahwa seorang jurnalis dengan AI itu harus seperti apa. Karena kalau saya ingin mempertahankan kredibilitas sebagai seorang jurnalis itu di perkembangan zaman apalagi dengan AI gitu. Mungkin itu sih pertanyaan saya. Baik. Terima kasih, Kak Selinda. Kita kumpulkan dulu ya. Pertanyaan kedua, silakan. Pak Haryo, kalau misalkan sudah dari sebuah artikel gitu ya, dicek di GPT Zero itu kan bahwa itu tuh benar gitu kalau itu tuh terbuat dari 50% buatan manusia dan juga 50% dari AI. Sebenarnya saya pernah buat beberapa karya tulis ilmiah di mana saya pernah membuat sekitar 2-3 paragraf tanpa tanpa bantuan dengan AI. Tapi begitu saya cek di GPT Zero itu terdeteksi 100% AI, Bapak. Jadi yang sering saya agak ragu gitu ya dari GPT Zero ini, walaupun saya... Baik, sebelumnya Ray, kita sapa dulu Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Eder Patria. Terima kasih, Bapak. Ya, kami persilakan untuk duduk dan mengambil posisi. Terima kasih, Bapak. Izin melanjutkan, Pak, sesi diskusinya. Baik, silakan, Ray. Jadi tadi sudah membuat paragraf, nggak taunya masuk ke GPT Zero terdeteksi 100% AI. Betul. Silakan lanjut Ya, kembali. jadi itu permasalahannya di situ. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari bapak-bapak sekalian mengetahui kalau misalkan sebuah karya tulis ilmiah ataupun karya tulis biasa baik dari artikel dan lain sebagainya itu buatan AI atau bukan tanpa harus melibatkan dari GPT Zero ataupun perasaan atau pikiran intuisi bapak-bapak sekalian sendiri gitu. Terima kasih mungkin itu. Terima kasih. Terakhir teman-teman yang di belakang. Ya, silakan berdiri.
Saya di sini mewakili teman-teman profesional komunitas foto dan videografi. Kebetulan saya di profesional. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana hukum atau undang-undang yang ketika kita menggunakan AI. Salah satu contoh saya menggunakan AI ketika membuat company profile. Sedangkan dalam kita presentasi ke perusahaan itu tidak ada AI sama sekali. Misalkan ada beberapa detik footage atau video yang kita menggunakan AI karena kondisi, apakah yang harus kita keluarkan ketika peraturan undang-undang ketika kita menggunakan AI tersebut seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan sudah masuk. Kalau begitu untuk pertanyaan dari Saya cerita, tes kita adalah kita ngetes ke Romo ya, yang kirim pesan opini. Romo bener nggak pakai AI kan? Karena kan asumsi kita kan Romo nggak pernah bohong. Nah dia bilang ya saya pakai AI gitu. Tapi untuk yang lain kita belum tuh. Coba kayaknya kita akan pakai cara lain ya, pakai mesin lain untuk mengetes ya. Di cross check ya, nggak cuma pakai satu mesin ya. Cuman udah pasti cost ya, tapi mungkin itu yang harus dilakukan kalau demi kebenaran ya. Tapi tadi kembali ke yang pertama, Mas Moto mungkin bisa cerita nanti. Ya kita sebagai mitra aja. Jadi kadang-kadang kan jurnalis itu kan ngeblank ya. Jadi bener di hari apa gitu, misalnya kita nulis opini atau nulis analisis, kita menggunakan AI untuk apa namanya, untuk cari ide, untuk cari poin-poin apa yang mau ditulis gitu ya. Kalau zaman dulu wartawan Mas Hendra Indakang itu, kalau zaman dulu kadang-kadang cari ide itu minum tuh, nge-beer, nge-wine gitu, rokok. Cuma kan gak sehat Pak. Jadi menurut saya bagus lah kalau mitranya AI daripada itu minum-minum gitu. Thank you. Oke, baik. Berikutnya nih pertanyaan dari Ray ya. Sepertinya ini bisa dijawab juga oleh Mas Moto. Sekalian juga tadi membahas terkait dengan hasil. Jadi semua teks yang kita bikin dengan ChatGPT itu hasil. Disuruh cross check oleh ChatGPT lagi. Makanya kita lagi mengadu 2 hasil itu. Hasil mana yang paling benar. Bagi saya, tadi Pak Dijen udah nyinggung, ini percepatan teknologinya di luar dugaan kita. Dulu kita zaman .com Pak ya, internet itu tuh kita melihatnya kayak usia anjing, 1:7. Sementara ini tuh udah nggak 1:7. Jadi kita baru belajar, ini udah berubah lagi. Berubah lagi. Kalau kita hanya kucing-kucingan atau kejar-kejaran, mana hasil yang benar, oke lah hari ini kita lihat, oh dia masih bisa mendeteksi. Pertanyaannya apakah 3 bulan dia bisa? Karena apa? Perkembangannya berubah lagi. Saya baru lihat di berita kemarin, Declaration of Independence-nya Amerika, aslian independen itu gara-gara deklarasi itulah Amerika menjadi negara. Itu 100% buatan AI. Mau ngomong apa coba kita kayak gitu? Ketika di scan, dicoba ini tulisan buatan siapa? Oh, ini buatan AI 100%. Kan gila. Tapi apa? Bukannya nggak mungkin, karena prosesnya itu algoritma, baca tadi datanya jutaan, makin banyak dan mungkin nanti makin spesifik apa. Kita punya berapa bahasa coba? Dari 700 suku kita bahasa ada berapa? Sementara AI itu kan bahasanya bahasa common language biasa. Bahasa daerah itu pertanyaannya siapa yang mau ngerjain kayak gitu. Jadi kalau menurut saya kita nggak usah kucing-kucingan dengan hasilnya. Bisa jadi kita akan debat seputar ini AI atau bukan. Tapi kalau saya lebih pengen gini, proses kamu bikin ini gimana? Makanya kalau saya jadi dosen, ada mahasiswa saya nanya, saya boleh pakai ChatGPT nggak? Saya akan tanya, buat apa? Tolong kamu kasih tahu di bagian mana kamu pakai AI. Di bagian mana kamu googling, di bagian mana kamu ke perpustakaan. Karena saya nggak akan prioritas di hasilnya. Saya pengen tahu proses kamu menemukan ini tuh gimana. Kalau ya kan enggak. Nah sekarang ke video. Kalau di video, buat saya masih bertahan menggunakan AI untuk bikin video itu yang bukan realis. Kecuali yang realis itu saya kasih disclaimer ini buatan AI atau bikin reenactment atau reka gambar lah. Contoh saya bikin video dokumenter untuk TVRI dan untuk pelantikan Pak Prabowo. Saya butuh gambar Pak Prabowo masih kecil itu di negara lain. Footage dari mana kan nggak ada. Saya butuh footage Pak Soekarno lagi terima telex di Austria dan harus dikirim balik.
itu sejarah berdiri TVRI. Terus footage dari mana? Saya menggunakan AI untuk mereka adegan itu. Segitupun saya tulis bahwa ini dibuat oleh AI. Jangan berpikir ini footage asli. Itu tahun 2024. Nah sekarang hari ini kita pakai Gemini VO3 itu udah realis. Gambar Papua yang tadi di Kompas sekarang udah jauh lebih mirip. Yang tadi jarinya ada banyak sekarang udah luar biasa. Ini baru berapa tahun? Iya. Sementara kita tahu percepatan perkembangan ini memang sangat didukung oleh dana yang, waduh, semua 5 perusahaan teknologi terbesar dunia semuanya ngomongin AI. Dan sekarang udah cuma AI Pak ya, udah ngomongin ke chipnya, GPU-nya. Lebih gila lagi tuh. Nah sekarang pertanyaannya, ini semua dibikin karena untuk hasil oriented, result oriented. Prosesnya gimana? Kita masih belajar, udah ketinggalan. Jadi saran saya untuk video, selama itu videonya katakanlah masih reka adegan atau ilustratif, menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau udah asli, realis atau mirip, mendingan disclaimer. Kira-kira gitu. Oke, ya itu kata kuncinya disclaimer juga ya. Kemudian Pak Dirjen silakan, apakah ada hal yang ditambahkan nih kalau terkait dengan hal itu ya? Karena memang selalu bicara soal hak cipta, bahwa ini kemudian dimunculkan tanpa disclaimer lagi, dan tapi itu juga bisa, kalau tadi Kompas katakan ada aturannya bahwa ini hanya sekedar brainstorming. Tadi dari awal kan saya udah bilang ya bahwa AI bukan tools yang kedua keilmuan ya, pegang dulu keilmuan jurnalismenya, pegang dulu keilmuan dalam seni rupanya ya. Nah nanti kita bisa mengembangkannya sesuai. Saya sampaikan belajar AI itu sampai yang enggak secara teknologi saya ngapain ya, main belajar prompting apa aja gampang lah. Dan nggak betul juga sebenarnya menggunakan AI itu haram. Kenapa? Karena sebenarnya kita memprompting, kita udah ada ide ini, kita jalan, kita susun semua. Hanya kita minta bantuan AI untuk melakukan structuring terhadap kalimat. Iya. Nah itu boleh nggak? Boleh harusnya. Cuman memang kalau kita melakukan structuring terhadap kalimat kadang kehilangan. Oh yang biasanya Edwin nulisnya begini rada poetik, kok sekarang straightforward. Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Bapak Nezar Patria. Kami persilakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Komunikasi Publik dan Ibu tapi Bu Dirjennya tidak hadir. Bapak Dirjen Ekosistem Digital, Bapak Edwin Hidayat, yang juga hadir sebagai pembicara, Direktur Teknologi Baru, Bu Ayu. Ada banyak teman-teman Komdiki yang hadir di sini, juga para pembicara seperti Redaksi Harian Kompas, Mas Aryo Damandono, Mas Motosanto. Terima kasih sudah membagi beberapa pandangan yang menurut saya cukup menggugah kita ya, untuk memikirkan bagaimana menyikapi AI di meja redaksi, bahkan diskusinya jauh lebih luas dari itu saya kira. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini juga hadir rekan-rekan media pastinya, dan juga para pemimpin redaksi yang berada di Jawa Barat dan Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira ini isu yang sangat strategis dan menjadi perhatian kita semua. Seperti disebutkan tadi oleh Mas Motus, bahwa soal AI ini tidak akan berhenti di hari ini. Tren di dunia memang terus naik. Pembicaraan soal teknologi, saya kira lebih dari 70% didominasi membicarakan soal artificial intelligence. Bapak Ibu boleh pergi kemanapun dalam diskusi yang soal teknologi, pasti ketemunya adalah artificial intelligence.
dimanapun di semua sektor. Bicaranya adalah bagaimana adopsi teknologi artificial intelligence ini. Dan hari ini kita bicara bagaimana AI mempengaruhi jurnalisme, mempengaruhi media. Sejak 5 tahun yang lalu diskusi ini sudah berlangsung ketika artificial intelligence belum lagi seperti sekarang. Masih penggunaan machine learning yang ada di platform media sosial. Algoritma yang berubah-ubah di platform media sosial dan migrasi sejumlah media-media tradisional ke media digital itu membawa satu perjumpaan yang tidak menyenangkan. Ya, sejumlah media-media tradisional masuk ke dunia digital, meninggalkan pakem-pakem lama mereka, masuk dalam sebuah arena permainan baru yang ternyata tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh media tradisional ini. Itu kenyataannya. Satu, apa yang terjadi di sana? Pertama, platform media sosial itu mendominasi, menghimpun, kemudian juga mengarahkan, bahkan juga menguasai ya, yang namanya audiens. Jadi media yang masuk dan migrasi ke dunia digital yang pertama sekali sudah dikalahkan dengan hilangnya audiens. Audiens kontrol itu hilang. Audiens dikontrol oleh algoritma media sosial dan kita tunduk dengan algoritma itu. Sejumlah media mencoba melakukan upaya-upaya keluar dari hubungan yang asimetris itu. Ada yang separuh berhasil, jarang ada yang berhasil sebenarnya. Ya, ada juga yang gagal sama sekali dan ikut dengan ritme yang ada di algoritma itu. Itu terjadi 5 tahun yang lalu dan kita berdiskusi panjang sekali sampai kemudian kita tahu hubungannya asimetris. Jadi justru saya kira AI sangat membantu, ya, sangat membantu. Ya, ada dua sisi ya. Dari sudut proses kerja mungkin sangat menguntungkan justru kalau digunakan dengan benar. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengulang itu bisa dipercepat, dibuat efisien, dibuat optimal oleh yang namanya AI. Dan memang AI sebenarnya pada dasarnya, pada hakikatnya dia membantu pekerjaan yang repetitif itu. Lalu juga produktivitas pastinya meningkat. Kenapa? Karena ada banyak berita yang dibuat dengan AI. Banyak sekali berita yang dibuat dengan AI dan kecenderungannya 6 bulan terakhir, kalau saya baca media ya, bahkan opini-opini, kekuatan epistemik yang ada di Cina maupun yang ada di Amerika, sehingga bias, lalu kemudian mungkin muncul unsur-unsur yang diskriminatif dalam AI tidak terhindarkan. Kenapa? Beda filosofinya. Jadi data yang diinput, model yang dibuat itu membawa juga values, ya. Values. Si developer kan bukan bebas nilai, ya. Si developer hidup dalam satu struktur masyarakat tertentu dan dia punya belief tertentu. Data yang dia masukkan mau nggak mau ikut dalam beliefs itu, gitu. Sehingga nggak heran kalau kita tanya soal, misalnya soal di Cina, kalau kita tanya soal Tiananmen pasti DeepSeek nggak jawab. Dia bilang dia tidak paham pertanyaan itu. Ya kan? Kalau di Amerika kita tanya soal-soal yang misalnya ya perbedaan warna kulit gitu, atau katakanlah agama lah gitu, Islam gitu, kita tanyakan di situ. Pada umumnya bias gitu. Nah, jadi itu refleksi dari beliefs yang tumbuh di dalam masyarakat. Nah, sehingga sovereign AI untuk membuat LLM sendiri, model sendiri, itu sekarang menjadi satu gerakan yang menyebar, terutama di Tools, kemudian Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru, Ibu Aju, untuk bersama-sama berfoto di atas panggung. Dan untuk sesi berikutnya kita akan foto bersama-sama di bawah bersama dengan teman-teman semua, jadi standby ya. Baik, untuk atau seperti apa Pak? Yes, boleh ya. Jadi silakan Bapak, saya akan berikan mic-nya. Media Connect semua jawabnya yes, begitu ya? Siap. Oke, kita mulai ya. Media Connect. Yes.
kasih Bapak, terima kasih untuk rekan-rekan media, teman-teman mahasiswa yang sudah join dari siang hingga sore. Connect dari cepat jadi cepat menyikapi AI di meja redaksi. Saya Daniel Afri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada ya Allah. Kita nggak jadi foto selfie aman guys. Ya udahlah ya. Sandikul. Kan awalnya Aing cuma pengen berdua aja. Benar ya lah. Berdua aja. Segitu mau. Masuk. Masuk. Masuk semua. Foto dulu ya. Ini souvenir. Foto dulu. Ayo foto studio ini. Dulu ya. Ini Bali guys, udah selesai. Dapat souvenir guys. Untung ikut acara ini, Cok. Waktunya turun guys. Yo, what's up guys? Ya balik hujan banjir aduh. Malas banjir ini guys. Nah, sama hujan sih, cuma banjir oh. Nanti malas nih guys. Oke, ini katanya kita mau makan dulu, santai dulu. Habis ini langsung ke apa nih? Balik atau ke kampus? Oke, tinggal gelasan anjay. 11 baterai gue cok. Nanti buat bukti ke apa namanya? Demi apa? Jangan kenceng. Oh ini masuk YouTube nggak apa-apa ini? Itu kami, aduh seneng banget cok. Enggak cok, di ininya cok. Ada amplop. Yang ngomong satu ya, ini ada redaksi dari Kompis ID. Kompis. Oke, sekarang kita akan ambil ya. Yes, hari ini kita lagi apa? Eras Nabil. Seminar apa Kang Ilham? Media Connect. Media Connect tentang AI ya di media di redaksi. Woi, Lihatin Kang Nabil. lancar. Dapat apa lagi? Oke, selain Dapat itu Indo lagi nih. Ini ada snack. Kita dapat. Oke. jangan dulu snack dulu. Snack ini nih, snack nanti yang baunya mah terakhir. Gila. Terus apa? Tumbler. Oh dia warnanya itu. Nih. Tumbler sama. Nih. Lucu. Oh ini pengen Terakhir dong guys. Jangan bersih. Apa tuh? Lucu warnanya terang lah. Anggaran. Kalian terima kasih sudah mengajar. Terima kasih Abang. Si Adit itu lebarnya. Saya tampilkan anak-anak yang sedang membutuhkan pelayan Kompis. Terima kasih untuk memberi. Thank you Veritas. Wes. Daging mana ya daging semuanya selalu jalan ke dia. Beli jas hujan balik modal. Buka satu dah. Sok nu kamu awas
bro. Tidak ekspres ya. Expect sih orang. Kalau biasanya sampai Jangan cepet. Demi apa sih? Demi apa? kudu gawe Kamu kieu hungkul aja. Gimana kieu? Baik, Pak. Gila 100, Cok. Di sini apa 18.000 tuh. Balik modal. Hah? Ayo om langsung bayar mah. Anjay. Oh, aja dulu saya. Bayar ya langsung. Parah. Oh, bayar. Aduh, mah. Cuma bisa murah. Apal aja pas saya mau. Go, let's go makan. Duit kan bisa percaya kan. Bisa dipercaya. Dua tuh ayo. Makan lah. Beberapa makanan nih. Makan, Mas. Udah. Makan. Deh, ini sangat. Makan lah. Beberapa makanan nih. Makan, Mas. Udah. Makan.